Selamat datang kembali. Kali ini kita akan masuk ke sebuah topik yang mungkin kedengarannya cukup berat ya, tapi ini sangat fundamental. Gimana sih pikiran kita yang beroperasi lewat otak ini berhadapan dengan sesuatu yang bisa kita sebut bencana? Maksudnya ya kerusakan fisik pada otak itu sendiri. Sumber utama kita kali ini bab 10 dari buku The Brain Shaped Mind. Jadi pertanyaan kuncinya gini, apa sebetulnya yang terjadi di level jaringan saraf waktu otak kita kena cedera? Misalnya karena ya kecelakaan, stroke, atau penyakit degeneratif kayak Alzheimer's gitu. Dan yang lebih penting lagi nih, gimana jaringan ini menurut model koneksionis ya, mencoba untuk bertahan. Atau pakai istilah di bab ini, mengatasi bencana. Oke, yuk kita telusuri bareng-bareng. Iya, betul. Fokus utama bab 10 ini memang ke mekanisme coping atau ya daya tahan otak lah ya pas menghadapi kerusakan. Yang menarik itu gimana model koneksionis, yang udah pernah kita singgung dikit sebelumnya, memberikan sudut pandang yang unik soal ketahanan sekaligus kerapuhan otak. Bab ini tuh membedah macam-macam jenis kerusakan dan mengaitkannya dengan gimana struktur jaringan saraf itu sendiri ikut mempengaruhi dampak kerusakan, plus potensi pemulihannya juga. Oke, mari kita mulai dari salah satu bencana yang kayaknya cukup umum ya, stroke. Di bab ini kan di garis bawah itu perbedaan penting antara kematian neuron yang mendadak dan banyak pas stroke, entah karena sumbatan atau pendarahan, dibandingin sama kematian beberapa neuron tiap hari yang normalnya nggak kita rasain dampaknya. Nah, itu kenapa ya? Kok yang satu rasanya kayak bencana, yang satu lagi nggak? Nah, perbedaannya itu krusial. Ada di skala sama kecepatannya. Tapi juga di sifat dasar gimana informasi disimpan di otak, menurut model koneksionis ini. Jadi ketahanan kita terhadap kehilangan neuron harian itu bisa terjadi karena pengetahuan atau memori itu nggak kesimpan di satu neuron doang. Justru sebaliknya, informasinya itu terdistribusi. Menyebar luas gitu loh di seluruh pola koneksi antar banyak neuron. Jadi kalau hilang beberapa titik koneksi acak tiap hari, ya nggak terlalu ngerusak pola keseluruhan. Gitu. Ah, oke oke. Jadi karena nyebar ya, hilang dikit-dikit di sana-sini nggak fatal. Tapi pas stroke kan beda ya. Sejumlah besar neuron di satu area mati barengan gitu. Nah, gimana model koneksionis ngejelasin dampaknya? Apa ini artinya informasi tertentu yang disimpan di area itu hilang total gitu, kayak file kedelai? Nah, ini nih salah satu hambatan menarik dari model ini. Justru karena sifat terdistribusi tadi, kerusakan lokal yang parah sekalipun, kayak stroke itu, cenderung nggak menghapus informasi spesifik secara total. Jadi alih-alih gitu, dampaknya lebih kayak mendegradasi. Atau ya nurunin kualitas semua informasi yang melibatkan jaringan itu, tapi sampai tingkat tertentu aja. Jadi kerusakannya pun ikut terdistribusi, ngikutin pola pengetahuannya. Bukan kayak ngehapus file, tapi lebih kayak bikin banyak file jadi agak korup sedikit lah. Wah, itu penjelasan yang menarik banget. Ada contoh konkretnya kan ya di bab ini? Soal Matilda, yang habis stroke jadi susah nyebut nama-nama hewan. Katanya dia mungkin masih lancar nyebut kucing atau tikus, tapi jadi macet pas disuruh nyebut, ocelot atau oposum. Kenapa bisa beda gitu ya? Nah, ini berkaitan langsung sama kekuatan koneksi awal di jaringan itu. Nama-nama hewan yang familiar banget, kayak kucing, itu kan udah kita pakai ribuan kali ya seumur hidup. Jadinya, pola koneksi yang mewakilinya itu kuat banget dan mungkin agak redundan juga. Jadi, bahkan setelah sebagian koneksi rusak kena stroke, sisa koneksinya mungkin masih cukup kuat buat ngaktifin nama itu. Sebaliknya, nama hewan yang jarang didengar atau dipakai, kayak ocelot, itu pola koneksinya lebih lemah dari awal. Nah, begitu kehilangan sebagian kecil aja koneksi, itu udah cukup bikin dia susah diakses atau malah nggak bisa diakses sama sekali. Ini nunjukin pentingnya pengalaman sama frekuensi penggunaan buat bangun ketahanan jaringan. Tengah-tengah, misalnya hewan kayak kanguru atau jerapah. Di bab ini disebut kalau pasien kadang bisa dibantu pakai petunjuk kayak huruf awal gitu. Contohnya si Matilda tadi, pas lihat gambar keledai, dia mungkin nggak bisa nyebut keledai, malah bisa keliru nyebut kuda gitu kan, mungkin karena koneksi kuda lebih kuat. Tapi kalau dikasih petunjuk huruf K, dia mungkin jadi bisa nyebut keledai. Itu gimana modelnya ngejelasinnya? Kok bisa gitu? Nah, ini nguatin gagasan kalau aktivasi di jaringan saraf kita itu bisa datang dari berbagai sumber barengan gitu, dan saling nguatin. Jadi, lihat gambar keledai itu ngaktifin jaringan visual representasi hewan, terus petunjuk huruf K ngaktifin jaringan lain yang hubungannya sama bunyi atau tulisan lah ya.
Nah, ketika satu jalur, misalnya dari gambar ke nama, udah melemah gara-gara stroke, input tambahan dari jalur lain kayak petunjuk huruf tadi, itu bisa ngasih dorongan aktivasi yang cukup buat menangin pola yang benar keledai. Di antara pola-pola lain yang mungkin juga agak aktif kuda. Ini sebenarnya cocok sih sama observasi klinis yang udah lama di terapi wicara. Dan model koneksionis ini ngasih kerangka berpikir mekanistiknya. Gimana itu bisa terjadi di level jaringan. Oke. Jadi kita udah lihat gimana kerusakan terjadi sama dampaknya yang nyebar gitu ya. Sekarang pertanyaan besarnya nih, bisa nggak sih otak itu memperbaiki diri setelah kena bencana kayak stroke? Bab ini ngenalin konsep nyari jalan memutar atau detour. Gimana cara kerja mekanisme ini menurut model koneksionis? Nah, konsep jalan memutar ini sangat bergantung pada plastisitas otak. Plastisitas ya? Iya, itu kemampuan dasar otak buat ngubah kekuatan koneksi antar neuronnya sebagai respons terhadap pengalaman atau kerusakan. Penting buat ingat nih, neuron dewasa yang mati itu umumnya nggak bisa tumbuh lagi di otak mamalia. Jadi pemulihan fungsional itu biasanya bukan karena regenerasi sel. Oh, bukan sel baru ya? Bukan. Tapi lebih karena memanfaatkan koneksi-koneksi yang udah ada, tapi mungkin sebelumnya lemah atau jarang dipakai. Otak tuh kayak nyoba memperkuat jalur alternatif ini buat ngompensasi jalur utama yang rusak. Kayak nyari jalan tikus gitu ya, kalau jalan utama macet. Nah, persis. Gitu analoginya. Oke, balik ke contoh Matilda lagi nih, yang masalah sama nama hewan. Kalau jaringan spesifik buat nama hewannya rusak, gimana jalan memutar ini bisa ngebantu dia pas rehabilitasi? Terapisnya mungkin ngelatih dia buat secara sadar mengaktifin jaringan lain yang masih utuh, tapi nyambung ke jaringan nama hewan yang rusak itu. Misalnya nih, dilatih buat secara sistematis mikirin macam-macam fakta soal hewan yang dia lihat di gambar. Ini hewan hidup di hutan nggak ya? Bahaya nggak sih? Suaranya gimana? Nah, aktivitas mental ini bakal ngaktifin jaringan fakta hewan. Aktivasi dari jaringan fakta ini ditambah aktivasi yang mungkin masih sisa, walau lemah, dari jaringan gambar hewan, kalau digabung, mungkin cukup kuat buat akhirnya micu aktivasi nama yang benar keledai di dalam jaringan nama hewan yang rusak sebagian itu. Wah, jadi pakai area otak lain yang nyambung buat ngebantu area yang rusak ya? Menarik. Iya, latihan berulang nanti bakal memperkuat jalur nggak langsung ini. Ada juga kan kasus lain yang dibahas, yaitu kerusakan di koneksi antar jaringan, bukan di dalam jaringannya. Contohnya Carlton, yang koneksi antara jaringan gambar hewan sama jaringan nama hewannya putus atau rusak parah gitu. Dia juga nggak bisa nyebut keledai dari gambar, dan kalau dikasih petunjuk huruf K, malah bisa mancing kata lain kayak kuda. Benar, ini skenarionya agak beda. Di kasus Carlton ini, metode mikirin fakta tadi juga bisa bantu, tapi logika jalan memutarnya sedikit lain. Diasumsikan jaringan nama hewan si Carlton ini sebenarnya masih utuh. Masalahnya ada di jalur input langsung dari penglihatan, gambar, ke nama. Nah, pas Carlton dilatih mikirin fakta, hewan ini suka wortel, kupingnya panjang. Dia ngaktifin jaringan fakta hewan punya dia. Kuncinya diasumsikan jalur dari jaringan fakta ke jaringan nama itu masih utuh. Jadi terciptalah rute alternatif. Gambar, aktifin pencarian fakta. Fakta, aktifin nama. Rute ini berhasil ngelewatin koneksi langsung gambar nama yang rusak tadi. Oke. Jadi intinya rehabilitasi pasca stroke dari kacamata koneksionis ini kayak proses belajar ulang yang intensif ya. Manfaatin plastisitas buat perkuat atau bentuk jalur-jalur fungsi alternatif. Betul, butuh sabar dan pengulangan pastinya. Sekarang, bab ini juga ngebahas jenis kerusakan lain yang katanya susah banget buat pulih, yaitu kerusakan di kemampuan nyimpen info baru ke memori jangka pendek atau memori temporer. Yang ini kan kaitannya erat sama fungsi struktur namanya hipokampus ya. Kenapa jenis kerusakan ini dianggap beda dan lebih bandel gitu sama mekanisme jalan memutar? Ini ada kaitannya sama arsitektur dan cara kerja memori temporer di hipokampus yang menurut buku ini ya, ngacu ke bab 9, beda banget secara fundamental dari memori permanen di korteks. Ada beberapa bedanya. Memori temporer itu nyimpen informasi secara lebih lokal. Jadi tiap episode atau item baru mungkin diwakilin sama klaster neuron yang relatif kecil dan spesifik. Terus, perubahan koneksinya itu cepet banget dan drastis. Makanya kita bisa ingat kejadian tunggal seketika. Kapasitasnya juga terbatas, dan yang penting nih, informasi lama di dalamnya itu gampang ketimpa atau kehapus sama informasi baru. Oh, justru gampang ketimpa itu penting ya? Penting banget. Kemampuan lupa atau nimpa ini justru krusial biar kita bisa terus update status saat ini. Misalnya, di mana ya saya parkir mobil hari ini?
tanpa kecampur sama info kemarin, gitu. Oke. Struktur sama fungsinya beda. Tapi kenapa itu bikin dia susah diperbaiki kalau rusak? Apa nggak ada jalur alternatif sama sekali? Nah, bab 10 ini ngajuin spekulasi. Mungkin aja fungsi inti memori temporer di hipokampus ini bergantung pada satu set arsitektur koneksi utama yang sangat terspesialisasi. Beda sama banyak fungsi kortikal yang lebih nyebar dan mungkin punya banyak jalur cadangan atau paralel. Kalau struktur kunci buat memori temporer ini rusak parah, mungkin emang nggak ada jalur alternatif yang bisa efektif ngambil alih fungsi uniknya itu, nyimpan info baru secara cepat dan fleksibel. Jadi jalan memutar dalam arti perkuat koneksi lemah yang udah ada mungkin nggak tersedia buat fungsi spesifik ini. Kemungkinannya gitu. Spekulasinya ke arah sana. Contoh kasus Jane di buku ini cukup ngegambarin ya kayaknya. Habis stroke, dia bisa lupa obrolan sama dokter 5 menit setelah kejadian. Dia nggak bisa nyimpen pengalaman baru itu. Tapi yang menarik nih, diceritain kalau lewat pengulangan terus-menerus dari putrinya, dia akhirnya jadi tahu fakta kalau dia kena stroke. Itu gimana bisa terjadi kalau memori temporernya rusak? Nah, ini ilustrasi bagus soal gimana sistem memori lain bisa coba ngompensasi, walau caranya beda dan kurang efisien ya. Fakta saya kena stroke itu akhirnya berhasil terukir di memori permanen di korteks yang kita anggap masih relatif utuh, lewat pengulangan eksternal yang masif. Putrinya itu seolah-olah jadi hipokampus eksternal, terus-terusan nyajiin ulang informasi itu. Prosesnya lambat banget, karena normalnya kan hipokampus yang berperan penting nandain info apa yang penting buat dikonsolidasi ke memori permanen. Tanpa bantuan itu, ya butuh paparan berulang kali biar korteks belajar fakta itu secara langsung. Jadi masuk ke memori permanen, tapi jalurnya beda dan lambat ya? Iya, dan yang penting juga, si Jane ini kemungkinan besar nggak bakal punya memori episodik soal gimana dia tahu fakta itu. Dia nggak akan ingat momen-momen spesifik pas putrinya ngasih tahu. Ingatan detail kontekstual kayak gitu kan domain utama memori temporer yang rusak. Jadi ini semacam jalan memutar tingkat sistem lah. Pakai memori permanen buat tugas yang biasanya dibantu banget sama memori temporer. Tapi ya konsekuensinya hilang detail episodik sama proses belajarnya jauh lebih lambat. Paham. Jadi ada kompensasi tapi sifatnya beda ya. Oke, kita geser fokus yuk ke jenis kerusakan otak lain yang sering dikaitin sama kecelakaan lalu lintas. Yang seringnya ngerusak bagian depan otak, lobus frontal. Apa konsekuensi utama dari kerusakan di area ini menurut perspektif bab ini? Lobus frontal, khususnya bagian prefrontal ya, itu pusatnya dari apa yang sering disebut fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif, oke. Iya, ini sekumpulan kemampuan tingkat tinggi, mencakup netapin tujuan jangka panjang, identifikasi masalah, ngerencanain strategi buat capai tujuan, terus inisiasi sama pengaturan perilaku, juga fleksibilitas kognitif. Nah, kerusakan di area ini bisa ganggu banget kemampuan seseorang buat fungsi mandiri sehari-hari, meskipun kemampuan kognitif lain kayak bahasa atau memori mungkin masih utuh. Dan menariknya, kerusakan ini kadang susah kedeteksi sama tes IQ standar loh. Contohnya si Zakari itu ya, habis kecelakaan mobil, secara teknis dia masih bisa ngerjain soal aljabar kalau dikasih instruksi sama soalnya sama penguji. Tapi di kehidupan nyata, dia nggak bisa mulai atau ngatur aktivitas apapun sendiri, cuma duduk pasif aja. Kenapa bisa ada diskrepansi gitu, kok bisa beda jauh? Nah, itu karena area otak yang dibutuhin buat ngejalanin tugas spesifik yang udah terstruktur, kayak ngikutin algoritma, nyelesain soal aljabar, itu mungkin letaknya di bagian otak lain yang nggak rusak. Tapi area di lobus frontal, yang tanggung jawab buat mutusin tugas apa yang perlu dilakuin, terus ngerencanain langkah-langkahnya, dan nginisiasi tindakan buat ngelaksanainnya, nah itu yang rusak. Jadi kayak mesin penggerak internalnya hilang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Si Zakari ini kehilangan mesin penggerak internalnya. Dia bisa ngerespons tuntutan dari luar, tapi nggak bisa ngasilin tujuan sama tindakan dari dalam dirinya sendiri. Dan di bab ini disebutin kalau rehabilitasi buat kerusakan fungsi eksekutif ini seringkali jauh lebih susah dibandingin katakanlah mulihin kemampuan motorik kayak jalan atau nulis setelah stroke. Apa alasannya menurut model koneksionis? Penulisnya ngajuin sebuah hipotesis yang cukup provokatif ya, terkait sama masalah interferensi atau potensi konflik. Gini, untuk banyak fungsi kayak kontrol motorik halus, nulis, atau ngenalin objek, kita mungkin bisa punya beberapa program atau jalur alternatif yang aktif barengan tanpa bikin masalah besar. Kalau satu gaya tulisan keganggu, kita bisa belajar pakai gaya lain. Ini jalan memutar tadi.
Tapi buat fungsi perencanaan sama pengambilan keputusan tingkat tinggi, ada kemungkinan kalau sebaiknya cuma ada satu rencana atau tujuan utama yang aktif dan ngendalin perilaku pada satu waktu. Biar nggak kacau. Anda mau ambil cangkir kopi di meja, tapi kehalang gelas jus. Mungkin ada dua rencana motorik dasar kan? A. Raih melingkar dari samping, atau B. Pindahin dulu gelas jusnya, baru raih cangkir. Nah, kalau kedua rencana ini aktif barengan dan coba ngirim perintah motorik ke lengan Anda secara paralel, hasilnya bisa jadi lengan Anda geraknya ragu-ragu atau malah nyenggol dua-duanya. Konflik kan jadinya. Secara konseptual, hal yang mirip mungkin berlaku buat rencana hidup yang lebih kompleks atau keputusan strategis. Kita perlu milih satu jalur tindakan dominan pada satu waktu. Jadi implikasinya, kalau mekanisme sentral di lobus frontal yang tugasnya milih, nginisiasi sama ngejaga fokus ke satu rencana atau tujuan ini rusak parah gara-gara kecelakaan, mungkin nggak ada jalan memutar yang efektif. Karena kalau punya banyak pusat kendali alternatif, malah jadi bikin masalah baru, konflik internal gitu. Nah, kita spekulasi yang diajukan. Mungkin ada kebutuhan arsitektural ya, buat titik kontrol eksekutif yang relatif terpusat dan tunggal, biar perilaku kita koheren dan terarah ke tujuan. Kalau titik kontrol fundamental ini rusak, kompensasinya jadi susah banget, karena sifat fungsinya sendiri yang nuntut kesatuan perintah. Beda sama fungsi yang lebih modular atau nyebar, di mana jalur alternatif lebih mungkin dibentuk. Oke, ini ngasih perspektif ya, kenapa pemulihan fungsi eksekutif bisa jadi tantangan berat. Terakhir nih, mari kita bahas bencana otak dalam bentuk penyakit degeneratif kayak Alzheimer. Gimana pandangan koneksionis ngejelasin apa yang terjadi di jaringan saraf dalam kasus ini? Alzheimer ini ngasih jenis kerusakan yang beda lagi. Ini bukan sekedar kematian neuron masif di satu lokasi kayak stroke, atau hilangnya fungsi spesifik karena kerusakan jalur kayak di beberapa kasus cedera kepala. Di Alzheimer, patologi utamanya itu terbentuknya kekusutan neurofibrilar di dalam neuron sama penumpukan plak amiloid di antara neuron. Nah, dari sudut pandang koneksionis, ini bisa dibayangin kayak kabel-kabel dalam sistem komunikasi yang jadi kusut secara acak. Koneksinya jadi nggak beraturan, ngalamin korsleting, atau putus di banyak tempat. Wah, jadi ini bukan cuma soal kehilangan komponen neuron ya, tapi lebih kerusaknya pola hubungan antar komponen yang tersisa. Kekacauan struktural gitu. Tepat sekali. Benar banget. Ingat kan, dalam model ini, informasi, pengetahuan, memori, itu kesimpan di dalam pola spesifik dari kekuatan koneksi antar neuron, yang terbentuk lewat pengalaman belajar seumur hidup. Nah, kekusutan sama plak di Alzheimer itu secara acak ngerusak dan ganggu pola-pola koneksi yang bermakna ini. Akibatnya, pas ada input masuk, misalnya John lihat muka temennya Jerry, pola aktivasi yang nyebar lewat jaringan pengenalan muka sama nama jadi kacau balau. Alih-alih satu pola stabil yang mewakili Jerry jadi dominan, mungkin malah banyak pola nama lain yang ikut aktif secara lemah dan nggak stabil. Hasil akhirnya, ya John nggak bisa secara konsisten ngakses nama Jerry. Dan kerusakan struktural ini sifatnya progresif ya, nyebar ke area otak lain, makanya pengaruhnya ke banyak fungsi kognitif lain, pengenalan wajah, orientasi tempat, memori autobiografi, sampai akhirnya fungsi dasar. Betul. Pola penyebarannya bisa beda-beda antar individu. Itu yang ngejelasin kenapa gejala awalnya bisa macam-macam. Tapi pada akhirnya, kerusakan cenderung meluas, menyebabkan disfungsi kognitif global yang parah karena fondasi jaringan pengetahuan itu sendiri yang terkikis secara struktural. Terus gimana soal kemungkinan pemulihan? Bab ini kok kedengarannya agak pesimis ya pas ngebahas Alzheimer dibandingin stroke misalnya. Apa jalan memutar nggak berlaku di sini? Ya, dari perspektif teoritis model ini, pemulihan fungsional setelah kerusakan Alzheimer terjadi itu emang dianggap susah banget, bahkan mungkin mustahil. Alasannya, beda sama stroke, di mana sebagian besar jaringan mungkin masih utuh, dan plastisitas bisa dipakai buat perkuat jalur alternatif. Atau cedera tulang belakang, di mana jalurnya lebih jelas. Nah, Alzheimer ini ngerusak struktur fundamental tempat pengetahuan itu disimpan, yaitu pola koneksi itu sendiri. Kekusutan acak itu ngehancurin kode informasinya. Jadi meskipun bisa lumbuhin neuron baru pun percuma gitu ya? Nah, iya. Bahkan kalaupun nih, di masa depan kita bisa numbuhin neuron baru, yang mana masih sangat hipotetis ya, buat ganti neuron hilang di otak dewasa secara fungsional,
Neuron baru ini nggak bakal otomatis punya pola koneksi yang benar buat ngembaliin pengetahuan atau memori yang hilang. Perlu proses belajar ulang dari nol. Dan itu bakal lambat banget dan susah dilakuin sama otak yang udah menua. Dan infrastruktur jaringannya sendiri udah rusak. Makanya, fokus utama sekarang lebih ke pencegahan atau perlambatan progresivitas penyakitnya, bukan pembalikan kerusakan yang udah terjadi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 10 ini, kita lihat gambaran otak yang punya kapasitas luar biasa ya buat adaptasi dan nyoba ngatasin bencana. Terutama lewat sifat pengetahuan yang terdistribusi sama kemampuan plastisitas buat nyari jalan memutar. Ini ngasih harapan lah ya dalam rehabilitasi buat beberapa jenis kerusakan. Arsitektur yang mungkin sifatnya sentral atau tunggal buat fungsi krusial kayak memori temporer atau fungsi eksekutif, sama kerusakan struktural fundamental yang ngacauin pola koneksi itu sendiri kayak di Alzheimer, itu nunjukin betapa sistem yang kompleks ini juga punya titik-titik rapuh yang susah dikompensasi. Diskusi ini benar-benar nunjukin kompleksnya hubungan antara perangkat keras ya, struktur fisik otak, sama perangkat lunaknya, fungsi mental kita. Pemahaman kita terus berkembang dan model koneksionis ini nawarin salah satu cara buat mikirin hubungan itu, terutama pas ngadepin kerusakan. Nah, mungkin sebagai bahan perenungan penutup buat Anda nih, ketika kita lihat ada kemampuan otak buat ngatur ulang dirinya lewat jalan memutar setelah stroke di beberapa fungsi, tapi di sisi lain ngadepin kesulitan yang luar biasa pada kerusakan fungsi eksekutif atau kerusakan struktural Alzheimer, apa ya implikasinya buat cara kita mandang konsep diri atau kesadaran? Seberapa erat sih keutuhan diri kita itu terikat sama integritas jalur-jalur saraf spesifik di otak? Dan seberapa fleksibel atau rapuhkah diri itu dalam menghadapi perubahan atau kerusakan pada fondasi fisiknya? Wah, itu pertanyaan yang dalam dan penting banget buat kita bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran sumber berikutnya.